Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 dan saya selaku ketua dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peta Carnot dan flip-flop. Ya, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Perkenalkan, nama saya Darman Ababan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Carnot dua variabel atau Carnot dua variabel. Bisa kita lihat pada contoh di samping. Ada tabel kebenaran model 1 dan model 2. Pada model 1 untuk kolomnya ada variabel A dan untuk barisnya ada variabel B. Dan pada model 2 untuk kolomnya ada variabel B dan untuk barisnya ada variabel A. Pada peta Carnot dua variabel, setiap angka 0 maka diberi tanda aksen atau peti satu atas. Contohnya pada model 1 0 per 0 sama dengan variabel A aksen, variabel B aksen. 0 per 1 sama dengan variabel A aksen dan variabel B. 1 per 0 variabel A, variabel B aksen, dan 1 per 1 variabel A dan variabel B. Pada model 2 begitu juga. Untuk menentukan nilai max value bisa kita lihat pada tabel kebenaran 0 per 0 max value nya 0, 0 per 1 max value nya adalah 1, 1 per 0 max value nya 2, 1 per 1 max value nya 3. Untuk menentukan desain pemetaan Carnot dua variabel, bisa kita lihat contohnya pada model 2. Untuk baris pertama yang sama adalah B aksen, untuk baris kedua yang sama adalah B, untuk kolom pertama yang sama adalah A aksen, untuk kolom kedua yang sama adalah A. Untuk menentukan desain pemetaan Carnot dua variabel, bisa kita lihat pada model 2. Untuk baris pertama itu yang sama adalah variabel B aksen, untuk baris kedua yang sama adalah variabel B, untuk kolom pertama yang sama adalah variabel A aksen, untuk kolom kedua yang sama adalah A. Selanjutnya adalah menentukan nilai Y. Kita lihat pada tabel kebenaran, untuk max value 0 nilai Y nya adalah 1, untuk max value 1 nilai Y nya adalah 0, untuk max value 2 nilai Y nya adalah 0, untuk max value 3 nilai Y nya adalah 1. Pada contoh max value 1 dan 2 itu terbalik. Jadi karena pada max value 0 dan max value 3 nilainya masing-masing 1, maka Y sama dengan variabel A aksen, variabel B aksen plus variabel A, variabel B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jans Franciscan Manik. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yang tadi teman saya melanjutkan yang tadi teman saya presentasikan.
Jadi saya di sini menjelaskan tentang peta Kernow. Peta Kernow atau Keymap. Keymap. Keymap adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Boolean, fungsi logika aljabar Boolean dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Carnot. Pada tahun 1953, Keymap ini sering juga dikenal Kernow. Fitzmack karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer, Edward Page. Peta Kernow ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, yang tiap sel atau kotak berfungsi kode biner 0 atau 1 menyatakan keadaan output dan fungsi rangkaian elektroniknya buka kolom sama dengan 1 jika outputnya aktif. F A buka kurung A B C D tutup kurung sama dengan E sama dengan 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Intan Sariwau, NPM 17110251. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 2 yaitu peta kernel 4 variabel. Peta kernel adalah digunakan sebagai cara untuk menyederhanakan persamaan logika secara grafis atau dapat pula dipandang sebagai metode untuk mengubah suatu tabel kebenaran ke rangkai logika yang sesuai secara sederhana dan rapi. Pada prinsip metode peserta, kernel dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan banyak variabel masukan, tetapi secara praktis hanya efektif terbatas untuk 6 variabel saja. Beberapa catatan tentang peta kernel. 1. Jika ada M variabel untuk kolom dan N variabel untuk baris, maka diperlukan 2M kolom dan 2N baris yang membentuk 2 dalam kurung M tambah N tutup kurung kota atau sel. Jumlah kota tersebut sama dengan banyak baris dalam tabel kebenaran. Hal ini juga berarti bahwa banyak variabel fungsi logika ada dalam kurung M tambah N tutup kurung 2. Nilai dari kombinasi variabel pada setiap sel digunakan untuk memberikan nomor sel yang bersangkutan. Nilai tersebut menunjukkan nomor baris pada tabel kebenaran. 3. Sel pada peta kernel digunakan untuk mengatakan suku minter atau faktor maxstar yang sesuai. 4. Tanda 1 digunakan untuk menyatakan bahwa suatu sel berisi minter, sedangkan tanda 0 menyatakan bahwa sel itu berisi maxstar. Untuk gambar peta kernel 4 variabel ini. Dan ini contoh untuk pengerjaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Hilton Dolhotua Nababan. Saya akan menjelaskan bagian pengertian dari flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronik yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Perkenalkan, nama saya Nicole Pendeta Soit. Saya akan menerangkan bagian flip-flop arrays. Flip-flop arrays adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan masukan yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran, output yaitu key dan key. Bila S diberi logika 1
dan R diberi logika 0, maka output key akan berada pada logika 0 dan key not pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi key. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari kedua keadaan stabil. Ada dua contoh stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat key sama dengan 1 dan key not sama dengan 0. Stabil kedua diperoleh saat key sama dengan 0 dan key not. Berikut contoh gambar flip-flop RS. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprida Aini Bugis dari kelas TIP 2002, kelompok 3, jurusan informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan data flip-flop D. Data flip-flop D merupakan pemeran dari RS flip-flop pada D. Flip-flop kondisi output terlarang atau tidak tertentu. Tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah D atau FF, sehingga lebih mudah dalam penyebutannya. Data flip-flop merupakan rangkaian penyimpanan data digital output saja, yaitu output atau masukan D atau data saja. Model modifikasi RS flip-flop menjadi D flip-flop adalah dengan keseimbangan gerbang NOT atau inverter dari output S ke output R pada output RS flip-flop. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Silvia. Hari ini saya akan menjelaskan pembagian materi dari flip-flop JK. Flip-flop JK atau bisa disebut juga dengan flip-flop SR adalah munculnya output yang tidak dapat didefinisikan ketika input S dan R tinggi untuk jenis NOR dan rendah untuk jenis NAND. Flip-flop JK juga dioperasikan dalam keadaan set, sehingga input diberikan keadaan tinggi atau bisa juga disebut dengan J sama dengan 1, dan input K diberikan keadaan rendah atau juga bisa disebut dengan K sama dengan 0. Sampai disinilah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih.